Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah an amana bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayahanda, bunda-bunda yang saya hormati, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah yang hingga kesempatan kali ini limpahan nikmat dan karunia Allah tercurah pada kita semuanya, sehingga kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta segenap keluarga, kerabat, sahabat dan para pengikut setianya, insya Allah termasuk kita semuanya. Pagi hari ini tema yang akan kita kaji adalah semua tamu pasti pulang. Yang pernah membaca buku ketiga saya, ada judul Setiap Tamu Pasti Pulang. Bunda dan ayahanda yang saya hormati, satu ketika Ibnu Mas'ud mengatakan, ma ahadu asbaha fid dunya illa wa huwa dhaifu wa maluhu ariyah fadhaifu murtahilul wal ariyatu mardudah. Al-Zud Imam Ahmad nomor 906. Kata Imam Mas'ud, semua orang di dunia ini adalah tamu, sedangkan harta seluruhnya adalah titipan. Semua tamu pasti pergi, sedang barang titipan pasti dikembalikan. Jadi kata Imam Mas'ud, semua tamu, semua orang di dunia ini adalah tamu. Setiap tamu pasti akan pulang, dan setiap kepemilikan di dunia harus dikembalikan. Gak ada tamu pulang bawa barang-barang, harus dibalikin. Satu. Kemudian bagian kedua, masih Ibnu Mas'ud menyampaikan bahwa setiap kamu adalah tamu, maka janganlah banyak mengurusi rumah yang kamu tamoni, tapi urusilah rumahmu sendiri. Ini bagus sekali, peringatan untuk kita semuanya. Ini kalau kita kaitkan dengan beberapa ayat Al-Quran, di antaranya saya sampaikan di surat Al-Qasas ayatnya 60. Allah berungkap, dan apa saja kekayaan, jabatan, keturunan yang diberikan kepada kamu, maka itu adalah kesenangan duniawi. Maka itu kesenangan duniawi dan perhiasan. Sedangkan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Tidakkah kamu mengerti? Ya, kekayaan, jabatan, pangkat, kemewahan, atau apapun, itu hanya semata-mata suguhan buat kita. Maka ketika kita berbincang soal setiap kamu adalah tamu, saya mencoba meninjau dari dua sisi.
Yang pertama, ketika kita berposisi sebagai tamu. Yang kedua, ketika kita berposisi sebagai tuan rumah. Ketika kita memposisikan diri sebagai tuan rumah, maka tamu kita adalah roh. Bisa dibersani di surat Al-A'raf ayat 172. Ketika posisi kita itu tuan rumah, maka tamu kita adalah roh. Itu bisa dibersani surat Al-A'raf ayat 172. Setiap ayat dalam Al-Quran itu tidak berdiri sendiri, selalu terkait dengan ayat-ayat yang lain. Ini berulang kali saya matur. Misalnya soal sholat, kenapa Allah tidak menjadikan satu saja? Soal sholat itu di surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 15. Soal sedekah, kenapa tidak jadi satu saja di surat Ali Imran misalnya, biar kita mudah melihat, mencari? Bukan. Quran ciptaan Allah. Quran itu firman Allah, bukan karangan manusia. Lalu apa maksudnya? Perihal sholat kok diloncat-loncat surat Al-Baqarah ayat 3, ayat 4 sudah berbincang tentang sholat. Sampai inna a'toina kal kausar tetap berbincang tentang sholat. Kenapa? Karena Allah ngersake membaca Quran ini kabeh total. Kalau sholat diletakkan di Al-Baqarah tok, ketika kita pengen memahami sholat, kita cuma baca Al-Baqarah, habis itu pergi. Apa bedanya dengan buku saya yang bab 1, bab 2, bab 3? Quran tidak begitu. Semua diloncat-loncat. Kita mau ngomongin apa? Saya di Bantul dulu pertama kali ngaji, saya bawa satu tema, sesal sebelum ajal. Ayo dicari. Ternyata ada di surat Fatir, ada di surat Al-Munafikun, ada di surat As-Sajdah. Loncat-loncat semua. Maksud Allah apa? Biar kita tidak mengidolakan 1-2 ayat, tapi semua ayat yang di dalam Al-Quran itu baik, itu bagus. Ada orang, saya barusan kemarin diundang, Bunda, kita baca surat Yusuf. Kenapa? Cucu saya hamil, biar anaknya ganteng kayak Yusuf. Iya, seperti yang sering saya sampaikan. Terus saya bilang, Bunda sadar enggak kalau Yusuf itu pernah di penjara? Jadi ibu nanti mau enggak kalau punya anak ganteng tapi di penjara? Dia baru tersadar. Ya sudah, kalau gitu bacanya surat Maryam saja, biar anak saya cantik kayak Maryam. Saya jawab lagi, Maryam itu cantik tapi hamil tanpa suami. Mau enggak kita punya anak hamil tanpa suami? Enggak. Jangan kultuskan 1-2 ayat. Karena kalau kita kepingin anak kita bagus, kenapa hanya baca surat Yusuf? Kenapa tidak baca surat Muhammad? Kenapa tidak baca surat Ibrahim? Kenapa tidak baca surat Luqman, orang yang terkenal bijaksana dalam mendidik anaknya? Kenapa tidak membaca Ali Imran? Ini semua nama tokoh-tokoh. Noh, ya Bu, kenapa hanya pilih Yusuf? Pilihnya bagus, urep kok duniawi banget. Sudah jelas loh, Nabi Muhammad itu khataman nabiyyin, sempurna apa-apane. Wah, hamil maca surat Yusuf, surat Muhammad. Tapi enggak harus baca surat apapun, boleh. Ini tadi untuk menggeser nih ya Bu ya, biar kita tidak masa hamil 9 bulan 10 hari kok enggak bengi macane surat Yusuf terus. Yang penting itu kita ngaji, baca Quran,
jabang bayi dalam kandungan ini mendapatkan suplemen. Suplemen apa? Suplemen kerohanian. Nah, terkait dengan tamu. Di surat Al-A'raf 172 ini sebenarnya bertalian erat dengan surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 16. Kisah tentang terjadinya proses kejadian air mani hingga segumpal darah, hingga segumpal daging, hingga tulang belulang selama 40 hari hingga 120 hari. Setelah 120 hari janin dalam kandungan, maka Allah berungkap, wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa ashaduhum ala anfusihim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang sulbi, tulang belulang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian. Ini Al-A'raf 172. Apa kata Allah? Alastu birabbikum. Jabang bayi menjawab, qalu bala syahidna. Hei janin, apakah kamu mau bersaksi bahwa Allah itu Tuhanmu? Kemudian janin menjawab, ya. Qalu bala syahidna, ya aku bersaksi bahwa Allah Tuhanku. Maka Allah menyuruh malaikat Jibril meniupkan roh dalam kandungan seorang ibu 4 bulan. Kemudian janin yang ada dalam kandungan punya kehidupan karena punya roh. Maka nyuwun sewu, agama lain mengatakan Jibril itu Roh Kudus. Dalam doa mereka masuk Roh Kudus itu malaikat Jibril yang tugasnya diantaranya meniupkan ruh untuk jabang bayi yang akan dilahirkan setelah dia disumpah untuk mau beriman pada Allah. Maka ada hadis, setiap bayi yang lahir itu suci karena semuanya telah diambil kesaksiannya. Siapa yang menjadikan Nasrani, Yahudi, Majusi, mbok ne karo bapak ne lahir terus dibawa kemana, didoain pakai apa, diajari ibadah apa, itu kan wong tuane. Tapi semua anak itu lahir dalam keadaan menggenggam iman. Dia sudah berjanji, qalu bala syahidna, kemudian ditiupkan rohnya. Kenapa harus berjanji seperti itu? Antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilun. Biar besok, ya, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kita ini ketika itu kami lengah terhadap ini. Jadi sukben, kenapa kamu jadi kafir? Saya belum pernah dengar, nggak bisa. Kamu sebelum dilahirkan itu sudah kok. Ini loh. Jadi monggo kita kembalikan akidah-akidah orang-orang yang sebenarnya tersesat. Jadi kalau mereka mengatakan kita domba yang tersesat, jane kamu apa gitu loh. Kan kita sudah ditaleni dengan iman, kita tetap dalam iman, berarti kita kan gak tersesat kan? Nah yang tersesat yang mana? Setelah kita baca ayat ini, berarti roh itu tamu. Kenapa roh itu tamu? Karena datangnya duluan jasad, ya, air mani, segumpal darah, segumpal daging, sudah mau disertakan tulang belulang di dalamnya, baru roh ini turun. Jadi tamu gila datangan luweh keri karo sing omahan. Nah, maka roh itu tamu. Setiap tamu pulang. Karena roh itu tamu, maka dia akan meninggalkan kita. Yang pergi rohnya dulu atau jasadnya dulu? Rohnya, karena dia tamu, dia pulang.
Nah, beri kesan terindah, suguh yang enak-enak, selayaknya tamu. Siapkan tempat yang paling nyaman. Kemana roh itu suka? Ternyata dia tidak hanya suka makan enak, tapi dia suka diajak rekreasi. Makanan dia kemana? Ke masjid, ke alunan ayat Al-Quran, ke muhasabah, ke ngaji. Itu santapan rohani. Jadi suguh dia. Roh itu tidak gembira hanya kita ajak ke resto. Roh itu tidak hanya gembira kita ajak ngicipi makanan yang enak-enak, tapi roh itu harus diberi santapan sesuai dengan apa yang dia suka. Beri kesan terindah, sehingga roh ketika sampai ke hadapan Allah nanti, dia akan menyatakan kepuasannya ikut jasad kita. Ternyata ya, aku dikaruniakan Allah untuk Pak si A, Pak si B. Aku puas. Aku dibawa ke sana. Aku diberi hidangan yang indah. Ini tugas kita. Jangan bikin roh kembali dengan kecewa. Biarkan roh itu kembali dengan bahagia. Apa yang pernah saya sampaikan, Bunda? Kita layaknya orang yang sedang outbound. Berapa kali saya menyampaikan itu? Outbound. Ya, sehappy apapun kita, sesuka apapun orang outbound, saatnya pulang pasti dia kepingin pulang. Itu Bu, seneng banget. Tapi giliran adzan duhur, ini le pulang kapan? Langsung nanya. Inilah roh. Sehingga ketika ada orang yang masih muda meninggal, yang tua bertanya, yang muda pada mati duluan, kenapa enggak aku? Lama-lama orang itu ngidam mati juga. Ketika usia sudah ini, malah dia nanya, kenapa enggak aku yang mati? Outbound, kapan aku pulang? Nah, ketika pulang, maka orang-orang yang ada di dalam mobil, di dalam bis ini saling cerita, aku kapok. Besok kalau ada lagi, sekalipun dibayari, aku nggak mau ikut outbound. Kenapa? Ini pantatku jarem, ini kakiku luka, ini semua diomongin. Tapi yang satu, aku seneng tadi, refresh. Aku bisa gini-gini. Siapa Bu itu? Yang tidak seneng itu orang yang ikut outbound tapi tidak mengikuti anjuran, tatanan, norma atau apapun yang diberikan oleh instrukturnya. Instruktur sudah bilang, ini arung jeram ya Bu, nanti sampai sana pantat diangkat. Supaya apa? Di sana batunya gede-gede. Kita nekat lewat, akhirnya kena batu, des. Ini orang yang tidak ikut instruktur. Sedangkan Allah membiarkan kita outbound di dunia ini dengan instruktur yang namanya Muhammad SAW, dengan buku panduan Quran dan hadis. Ini Bu, roh kita pulang dengan penuh kepuasan. Karena apa? Karena kita menyambutnya dengan baik, nyuguhnya dengan baik. Pulang roh, tidak ada orang yang hidup selamanya. Bagian pertama. Bagian kedua, kita, kalau tadi kita yang ditamoni, sekarang kita tamu. Kita tamu. Tuan rumahnya siapa? Dunia. Kita dengan dunia duluan mana? Dunia. Dunia itu tuan rumah. Saya kembali kepada Ibnu Mas'ud tadi. Semua orang di dunia itu tamu. Setiap tamu pasti pulang. Semua orang di dunia adalah tamu, sedangkan harta seluruhnya adalah titipan. Semua tamu pasti pergi, sedangkan barang titipan itu harus dikembalikan. Oke, ketika kita bertamu, tuan rumah pasti akan menyajikan yang terbaik untuk kita. Saya ditelepon orang, besok mau datang jam sekian,
Masya Allah Bu, ruang tamu durung disapu. Randuwe apa-apa tukokke gitu kan? Ya, disiapke ini itu etika orang yang ditamoni. Artinya apa? Menghormati tamu itu menjadi satu kewajiban. Sunnahnya jelas. Maka ketika dunia ini kita jadikan tuan rumah dan kita tamu, dunia akan menyajikan semua yang membius kita. Dunia akan menyajikan semua yang menyenangkan kita. Coba lihat ketika kita bertamu. Monggo lu didar, ngersake yang ini mau ngunjuk apa, mau ini, tuan rumah yang baik. Buat apa? Ben tamune seneng. Dunia menyajikan itu untuk kita. Maka di surat Muhammad ayatnya 36 Allah ngendika innamal hayatud dunya laibu wallahu ujurakum wala yastalkum amwalakum. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya sendoguro, permainan, seneng-seneng. Ya kayak namu itu tadi, disuguh mau ini mau itu, ngomah duwe ora? Belum tentu Bu, ngomah punya yang disajikan itu. Itu kan dalam rangka menyenangkan kita saja. Jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta hartamu. Gini, biar nanti ada waktu tanya jawab. Saya sambung dengan ungkapan Ibnu Mas'ud yang berikutnya. Janganlah kamu mengurusi rumah yang kamu tamoni, tapi urusilah rumahmu sendiri. Ini kita jadikan satu dengan pulang. Maka rumah kita sesungguhnya akhirat. Sedangkan dunia ini rumah yang kita tamoni. Maka Allah nyuruh jangan banyak ngurusi omah sing tok tamoni. Oke ono le ngurusi omahmu dhewe. Bu, yang terjadi tidak Bu. Ini otak saya, mulut saya sok rewel. Saya silaturahmi ke tempat teman. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ngobrol. Habis itu kamu itu gimana? Tolong dokok pot kok neng kene. Kalau itu di situ mesti lebih bagus. Ngurusi omahe siapa itu? Ngurusi rumah siapa? Aturan nggak begitu. Kita duduk di ruang tamu, kebetulan ada toiletnya ketok dari ruang tamu. Wah, koyo rapi kakak. Mosok toilet tok ketok di ruang tamu. Mestine pintu toiletnya di sebelah sana. Betul atau salah Bu? Salah, itu rumah orang lain bukan rumah kamu. Mestinya kamu berpikir begini, ini toilet kok kelihatan dari ruang tamu, nggak pantas. Berarti aku besok kalau bikin rumah toiletnya nggak kelihatan dari ruang tamu. Ini naruh pot kok di sini. Sementara kalau tamu neng ngerokok terus tik 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 nap, wite rusak kabeh gitu nggih. Itu aku gini, enggak, tapi kita berpikir aku sesuk nek duwe tanaman ora tak gokke neng ini, tapi di sana yang kita pikirkan itu rumah kita, bukan rumah orang yang kita tamoni. Kita hanya bertamu, seneng deloken, seneng ya wis. Kita nggak usah rewel, jemuran nok nang ngarep lawang. Ya sak senenge. Wong dia itu taruh jemuran nang ngarep lawang ben gampang le ngawasi. Tapi kita ini milik orang, bukan milik kita. Ini sanepo loh Bu. Jangan banyak ngurusi dunia karena itu kamu tinggal. Urusi akhirat itu yang kamu tuju. Oke. Lah kalau saya dolan deng Mbak Ike rumah rapopo. Lah nek le dolan ning Purnama, opo tak lurui. Entekno ya.
Bu, kalau sekarang supermarket tak luri piye? Iki ribut. Enggak, Bu. Ya, sekarang begini. Sebagus apapun, seindah apapun, seburuk apapun berlawanan, milik yang kita tamoni tidak akan kita bawa pergi. Saya habis ngaji mampir salah satu yang dekat dari sini. Kemudian saya dilungguh ke sofa yang empuk. Saya alem, Masya Allah sofanya empuk. Bareng aku pamit mulih tetep ra digawake. Yakin enggak? Yakin enggak sofanya dibawakan pulang enggak? Masya Allah punya TV kok segede pintu. TV ini gede gitu, nonton bal-balan sak keluarga. Ini gede. Saya ngalem kan TV gede. Waktu saya pamit suruh bawa pulang enggak? Lah kok enak enggak disuruh bawa pulang. Yang saya tamoni anaknya lucu-lucu, cantik-cantik, saya gemes, saya seneng. Waktu saya pulang anaknya yora digawake. Rambut sampai sini. Maka jangan terlalu banyak ngurusi dunia. Ketika kita pergi duluan radigawake, ketika dia harus pergi, kita pun tidak bisa ngundeli. Itu ketika kita jadi tamu. Maka hidup kita ini sesungguhnya, Bu, hanya bertamu. Jadilah tamu yang berkarakter. Ora perlu kokean nyacat, ora perlu jelalatan, ora perlu ini itu. Biar tuan rumah besok bersaksi di akhirat bahwa kita adalah tamu-tamu yang baik. Bersaksi loh, Bu. Sholat sunnah di sini, wajibnya di situ. Ini pindah karena apa? Bumi kita biar banyak bersaksi. Kita punya teman ini. Ada judul sahabat sampai surga. Besok ternyata di surga bersaksi. Ya Allah, hari itu Senin, tanggal 31 Oktober. Saya ngaji Masjid Istiqomah Karangwaru dengan Bunda Eni. Tapi ya Allah, saya di surga dari kemarin. Bunda ini enggak ketok. Tolong cari saya. Bilang ke Allah, ya Allah, aku bersaksi bahwa dulu aku bersamanya. Tergolei, panggil, cari sana, bawa kemari. Karena kita teman-teman dunia dan akhirat, teman surga kita. Ini insya Allah. Jadi monggo kita posisikan diri. Kalau kita sebagai tuan rumah, mari kita perbanyak memberi santapan rohani, biar rohnya seneng pergi meninggalkan kita dengan kepuasan. Kalau kita tuan rumah. Kalau kita bertamu, sementara tuan rumahnya dunia, jangan terlalu banyak ngurusi omahe sing ditamoni, karena akan kita tinggal. Tapi urusilah rumahmu sendiri, tempat kamu pulang. Monggo yang mau mundur pirsa disilahkan. Yang lain, tugas orang tua yang pertama adalah mengkondisikan anaknya menjadi muslim, karena dia sudah dijanji. Dididik dengan cara muslim. Kadang di sekolah TK-nya aba, SD-nya apa sak pituruti. Perkara sudah dewasa dia berpindah dengan keyakinannya, maka orang tua sudah tidak bertanggung jawab. Kalau itu dewasa loh. Dewasa, dia sudah bisa memilih. Apakah lepas? Tidak. Kita masih punya cara iman terlemah, yaitu ada rasa tidak suka dan selalu mendoakan agar anaknya mendapat hidayah. Bukan kok wis gede wis sak-sake, enggak. Ini ada kasus sedih banget, Bu. Kerja di Jakarta, tahu-tahu aku arep nikah. Bukan nikah, sakramen. Pirsa nggih sakramen? Bukan nikah. Mereka mau sakramen. Langsung bapaknya bilang, itu bukan anakku.
Ibunya bingung, saya harus datang apa enggak? Bagaimanapun itu anak. Sudah bukan anak. Ini orang tua sudah tidak dimintai pertanggungjawaban karena orang tua sudah dari kecil mendidik, memberi pondasi. Apa alasannya? Nabi saja tidak mampu memberikan hidayah untuk paman tercintanya kalau Allah tidak berkehendak. Manusia hanya memberi peringatan. Hidayah itu milik Allah. Jadi kalau orang tuanya sudah mengupayakan sejak kecil, dia ini lepas. Tapi kalau orang tuanya yang non, anaknya yang muslim, syukuri yang pertama. Anak ini berarti hidayahnya dekat dengan Allah, sementara orang tuanya sesat. Pertanyaan berikutnya, anaknya ndongake ora. Kematian orang tuanya terus piye? Orang anak ande pengen ndongake pun tidak nyampe. Lah piye golek ono surat At-Taubah. Coba ibu buka mulai ayat 84. Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat. Muhammad berarti termasuk kita, karena kita umatnya Muhammad. Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka orang-orang munafik selama-lamanya. Dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Ora itu nyolatke, ora itu ndongake. Ya, jadi itu jelas sekali. Saya nggak berani matur tanpa dasar. Bahkan dikatakan walaupun kamu mendoakan 70 kali atau 72 kali dalam satu hari, itu tetap tidak diterima. Kalau anak kita muslim, orang tuanya kafir, itu nggak bisa. Saya punya cerita untuk mengakhiri kajian barangkali. Nanti kalau ada yang bertanya monggo. Jadi suaminya kafir, istrinya muslim. Artinya istri ini berangkat haji sama anaknya, laki-laki. Nah itu, terus suaminya non. Nah pulang haji nggak begitu lama, suaminya meninggal. Anak laki-lakinya, Bun, saya tetap kepengen mendoakan bapak. Saya kepengen menyolatkan bapak karena bagaimanapun itu bapak saya. Apa yang saya lakukan kalau ada pertanyaan kayak gitu? Pada Qur'annya jelas tidak diterima. Tapi saya pakai perasaan menungso. Betapa sedihnya kamu nek lekung larang saiki. Saya bilang, Mas, itu kewajiban anak pada orang tua mendoakan. Terserah kalau pengen mendoakan. Saya nggak bilang boleh, nggak bilang enggak. Saya belum berani ngomong. Saya berani ngomong setelah sekian bulan pengajian haji, baru saya bilang dengan ayat-ayat Quran bahwa sesungguhnya doa anak muslim untuk orang tuanya yang tidak muslim itu tidak nyampe. Maka Ibrahim alaihissalam tidak mendoakan ayahnya masuk surga dan sebagainya, mendoakannya nyuwun hidayah agar bapaknya menjadi orang beriman. Jadi enggak ndongo yang aneh-aneh. Kalau kita punya orang tua yang kafir, doanya ya Allah karuniakan hidayah. Yang lain enggak dulu. Karena yang lain rung ditompo sebelum ini mendapatkan hidayah. Gitu nggih Bu nggih. Ada orang Nasrani tetangga saya. Kalau saya mau ke Mekah sering ke rumah. Aku didongake ya ning kono, nggih Bude gitu. Tapi donga saya ning kono mudah-mudahan diberi hidayah. Sekarang sudah meninggal gitu. Dulu kalau ini gitu. Tapi enggak kabul doa saya. Nah, beliau sampai meninggal Kristen gitu. Ya ini kembali tujuannya apa? Kalau masalah sampai dan tidaknya, kita orang Muslim percaya nggak dengan Quran? Kita orang Muslim yakin nggak dengan Quran? Qurannya tadi mengatakan apa? Tidak. Jadi jangan bertanya boleh atau tidak, tapi bertanyalah dituntun ke opo ora. Ini tidak dituntun ke,
Tapi masalah boleh dan tidak, kadang-kadang etika bertetangga, etika temen, nah itu monggo. Saya pernah Bu takziah, ada kotak peti jenazah dikasih bunga, boleh apa enggak? Ya terserah sing keseripan. Tapi kalau ditanya dituntunkan Nabi apa enggak? Enggak, dengan tegas. Boleh apa enggak? Sak senenge sing keseripan. Iya toh, nanti kalau dilarang yo mbok-mbokku dhewe gitu kan. Kuat juga. Jadi dalam ilmu agama tidak bertanya boleh atau tidak, tapi bertanyalah ada tuntunannya atau tidak. Kita berkali-kali sama tur surga terlalu luas untuk sendiri. Yuk kita ke surga bareng-bareng. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.